Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, yang kita banggakan, Alena Tamalak Bita, Bapak Kadis Perpustakaan yang senantiasa setia bersama dengan kita dalam kegiatan, baik itu kegiatan pengajian, lebih-lebih kegiatan lagi untuk kemaslahatan masyarakat Maros. Kita doakan bersama, semoga Pak Kadis beserta dengan Ibu diberikan oleh Allah kesehatan. Amin. Begitu pula yang saya hormati Ibu Kadis serta seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam pengajian ini. Sehat jaki semua, Bu? Loyona. Semangat jaki, Bu. Bapaknya baik-baik semua. Kayak itu suami tak, Bu, semangatnya tergantung dari kita, Ji. Udah. Insyaallah pengajian kita pagi hari ini sekaitan dengan yang disampaikan tadi, persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Sebenarnya yang pasti bagi kita adalah waktu itu tetap akan berjalan, dan waktu Ramadan yang sudah lalu ternyata beberapa hari lagi ke depan kita akan dipertemukan oleh Allah, insya Allah. Apa yang ingin disampaikan dalam nasihat kita pada pengajian saat ini, yang pertama, semoga Ramadan kali ini tingkatan puasa kita lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Kenapa mesti disampaikan semoga Ramadan ini yang akan kita songsong ini, Ramadan kita lebih baik, puasa kita lebih baik dibandingkan puasa di bulan Ramadan yang lalu? Karena ada hadisnya Nabi yang mesti kita renungkan bersama. Kam min shaim, begitu banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang dia dapat? Al-ats wal ju, dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Siapakah itu orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus? Jawabannya, Imam Al-Ghazali memberikan penyampaiannya bahwa ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Kita temu yang nilai diri tak sebentar. Di 3 tingkatan itu yang mana posisi kita? Yang pertama, ada puasanya orang al-am, umum. Istilahnya puasanya anak-anak TK. Bagaimana puasanya anak-anak kecil? Puasanya anak-anak kecil adalah mereka hanya tidak makan dan minum, sebatas itu saja. Mereka hanya pahami yang namanya puasa, tidak makan dan tidak minum. Itulah puasanya anak-anak kecil, ataukah istilahnya anak TK. Makan dan minum menjadi pantangan, tapi mulut tidak pernah berhenti. Contoh, makgo, sambung bedanya, makgo, udah,
Jangan pakai malu-malu. Puasa berlanjut tapi mulut tidak pernah ditahan dari perbuatan sia-sia. Dari pagi kita menahan makan dan minum, tapi ternyata mulut ini tidak pernah ditahan dari ucapan-ucapan yang tidak pantas. Itulah tingkatan puasa al-um, ataukah puasanya anak-anak, ataukah puasa secara umum banyak terjadi. Yang kedua, ada tingkatan puasa yang lebih baik lagi, puasa bil khusus. Siapakah dia? Tingkatannya ini sudah lebih bagus, dan mudah-mudahan sejak Ramadan yang lalu tingkatan itu kita sudah berada di dalamnya. Bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi mulutnya juga dia puasakan. Telinganya juga dia puasakan, matanya pun dia puasakan, tangannya pun dia sudah puasakan, bahkan kakinya pun dia sudah puasakan. Itulah puasa orang-orang yang seharusnya seperti kita yang sudah dewasa. Sebenarnya bukan lagi dewasa, karena beranjak menuju masa di mana kita akan dijemput oleh malaikat. Betul tidak? Jangan sampai usia sudah 50 tahun tapi masih seperti puasanya anak-anak. Tapi tidak ada di sini, di Maharus tidak ada, sana aja. Makanya saya biasa bertanya, apakah untungnya itu? Gosip, apakah untungnya? Kan tidak ada, Ji. Betul tidak? Halo? Nah bilang ibu-ibu jelek, nah ceramahnya bukan ceramah jelek, mengingatkan. Yang ketiga tingkatannya orang berpuasa al-khusus bil khusus. Bukan hanya mata, mulut, telinga, tangan, kedua kaki dia puasakan, tapi hatinya pun dia mampu puasakan. Zikrullah, hanya mengingat kepada Allah. Inilah puasanya orang sehingga dijamin oleh Allah, la'allakum tattaqun. Semoga menjadi semakin bertakwa. Mohon maaf, jujur saja, Ramadan berlalu kadang kita tidak ada perubahan. Mohon maaf, Ramadan sudah ditempa 1 bulan full, tapi perasaan kita tidak ada berubah. Bagaimana mau kita berubah? Nah memang puasa tak adalah puasa. Mohon maaf, seperti anak TK yang digambarkan. Itulah puasa yang disampaikan Nabi, bukannya mendapatkan menyongsong pahala, tapi hanya lapar dan haus yang ia dapatkan. Kenapa? Karena ia hanya puasakan mulutnya dari makan dan minum. Kita temui nilai derita. Dari 3 tingkatan ini, Ramadan yang lalu berada di tingkatan mana puasa? Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat bagi diri ini dan kita semua di pagi hari ini. Mohon maaf, semangat kita menyongsong Ramadan juga berhubungan langsung dengan semangat membaca Al-Quran. Mungkin di antara jemaah ada yang mampu tahun lalu membaca Al-Quran 10 juz tamat, 10 kali tamat 1 Ramadan. Alhamdulillah. Siapa yang dapat pahala itu? Bukan orang lain, tapi ibu yang dapatkan pahalanya, plus orang tua tak pun mendapatkan pahalanya. Jadi seorang anak yang membaca Al-Quran, maka mengalir pula pahala kepada kedua orang tuanya. Masih hidup orang tuanya, mengalir pahala kepada orang tua. Sudah meninggal orang tua, maka cahaya kuburannya akan semakin terang dengan bacaan Al-Quran kita. Maka orang tua yang paling beruntung, Pak Kadis, untuk kita semua adalah orang tua yang punya anak 5, tapi gemar membaca Al-Quran. Mohon maaf, apakah susahnya? Sempatkan Ki. Kalau tidak bisa Ki 1 juz 1 hari, sempatkan 1 lembar. Kalau memang tidak bisa waktu tak 1 lembar, sempatkan 1/2 halaman. Kalaupun tidak bisa 1/2 halaman, 3 ayat mo. Kira-kira masih susah. 2 ayat seng. Kira-kira tidak ada waktu. 1 ayat lagi. Kira-kira memang tidak ada waktu tak. Maka angkat impan tangan tak, ya Allah. Semoga nanti anak-anakku mau yang membaca Al-Quran supaya dapat tonggak pahala. Kan tidak ada waktu tak kita. Halo. Kenapa ada orang rela menghabiskan waktunya semalam suntuk membaca Al-Quran? Karena dia cinta dengan orang tuanya dan cinta dengan dirinya.
Kenapa masuknya Ustaz cinta dengan dirinya? Ya, ke orang yang membaca Al-Quran dijamin oleh Nabi pahalanya. Nabi menggambarkan pahala membaca Al-Quran. La aqulu alif lam mim harfan. Tidaklah kita membaca alif lam mim harfan itu satu huruf. Walakin alif satu huruf, lam harfan satu huruf, mim satu huruf. Pahalanya apa? Di awal hadis ini dikatakan bi asyri amsalihha, pahalanya 10 pahala dilipat gandakan. Bayangkan itu Ibu, kalau dibaca di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 70 kali, bahkan ada riwayat mengatakan sampai 700 kali lipat. Jadi orang yang sayang dengan dirinya itu kalau orang rajin membaca Al-Quran. Ayo Bu, sejenak berpikir, usia semakin tua, mengembalikan waktu 1 jam tidak akan pernah terjadi sampai kiamat. Nah, kita berjalan menuju liang lahat, kita berjalan menyongsong masa depan. Dunia akan tinggalkan kita, bukan kita yang meninggalkan dunia. Alhamdulillah. Baca maki Al-Quran selagi masih sempat. Kalau tahun lalu hanya 1 kali tamat, tahun ini kita niatkan 2 kali tamat minimal. Insya Allah. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Tapi bukan hanya di Ramadan, tetapi di luar Ramadan jangan pernah juga berhenti. Yang ketiga, apa yang mesti dipersiapkan menghadapi Ramadan? Ibu-ibu mungkin mohon maaf tahun lalu ada puasa yang ditinggalkan karena biasa. Apa istilahnya Bu? Kalau perempuan lagi datang tamu. Saya dengan Pak Kadis alhamdulillah tidak pernah datang tamu. Makanya tidak kalah. Jadi tabe yang kemarin ada puasa yang tertinggal. Ustaz tidak ada di saya. Jangan sampai anak tak. Ingatkan anak tak. Itu anak tak tanggung jawab tak. Tidak bisa itu dianggap sepele itu anak. Itu anak tak tanggung jawab tak. Anakku begitu pulang ki sebentar anakku. Tabe nak. Jujur ki sama ummi nak. Puasa Ramadan tahun lalu jangan sampai ada dilupa nak. Tabe nak. Selesaikan cepat. Masih ada waktu kesempatan. Masih lebih 10 hari sebelum Ramadan tiba. Tanggung jawab tak itu Bu? Anak tanggung jawab yang bisa membuat kita tersenyum, tapi juga menjadi masalah bagi kita kalau anak tidak patuh dengan ajaran Allah. 3. Yang keempat, apa yang mau kita persiapkan diri menghadapi Ramadan? Pintu sedekah, pintu pahala mengalir untuk kita di bulan Ramadan. Sampai-sampai Nabi menggambarkan orang yang menyiapkan buka puasa kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa dikurangi pahalanya orang yang berpuasa. Apa maknanya? Maknanya adalah pahala menyiapkan menu buka puasa kepada orang itu sangat luar biasa pahalanya. Dan ini tips bagaimana kalau di bulan Ramadan ini kita niatkan seluruh pahala-pahala buka puasa itu niatnya kepada almarhum orang tua yang sudah tiada di dunia. Setiap hari 1 bungkus, tidak apa-apa. Kalau paling tidak bisa nasi 1 bungkus, air minum, mau air minum 1 gelas, mau. Tabe daeng di, pabuka sebentar, tapi jangkis sekarang, nanti ngopi maghrib. Contoh. Jangan sampai dikasih buka orang jam 1 siang. Ayo. Ada jemaahku bertanya, bisakah itu pahalanya sampai kepada orang tuaku? Kalau saya niatkan sedekah pahala buka puasa ini untuk almarhum orang tuaku, bisa sekali. Datang pemuda bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal ya Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Nabi, seandainya orang tuaku masih sempat bicara, maka dia akan berpesan kepada aku untuk banyak-banyak bersedekah. Sekarang ya Nabi, saya mau bertanya Nabi, hal ajraka an tusaddaq biha? Apakah sampai pahalanya orang tuaku kalau saya berniat bersedekah, kuniatkan pahalanya untuk orang tuaku ya Nabi? Maka Nabi menjawab, "Na'am, sampai pahalanya." Jadi ini tips kalau cinta dengan orang tua salah satu pintu rahmat dan pintu pahala yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Ayo sempatkan
Kalau paling tidak bisa ki setiap hari, biar tidak dijadwal ki di masjid pak buka puasa, bawa ki kue tak 20.000. Tidak perlu disebut nama tak tabe. Niatkan pahalanya untuk almarhum orang tua tak. Itu tips. Kalau mau ki, kalau tidak mau ki jangan. Tapi yang mau bahagianya orang tuanya di alam kubur menerima pahala kiriman dari anak-anak. Betul ini kelihatannya 20.000, tapi 4 orang yang makan, maka mengalir pahala puasa 4 orang. Seolah-olah 4 orang itulah yang mengirimkan puasa tanpa dikurangi puasanya orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Bu, itu sepele, tetapi itu yang ditunggu oleh orang yang sudah meninggal dunia. Berapa Bu? Berapa? 1 atau 2? Ada loyono kuliah. Yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, jangan sia-siakan kesempatan di penghujung Ramadan 10 terakhir dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah ya Rabbi, begitu banyak darah hamba-Mu ini ya Allah, di malam 10 malam terakhir, bukannya bangun dari tidur pada saat malam-malam ganjil, tapi menikmati tidur, padahal Engkau turunkan rahmat malam di mana lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Hanya orang yang beriman yang mau merengkuh pahala yang luar biasa ini. Tapi mereka yang tidak yakin dengan kematian, tidak yakin dengan balasan di dalam kuburan, maka mereka tertidur lelah pada saat malam 1000 bulan lebih baik itu dijanjikan oleh Allah. Pasti kita akan menyesal kalau tidak beribadah dengan baik malam itu. Tapi yang menyesal adalah mereka yang menyiapkan bekal ingin mendapatkan banyak menuju liang lahat. Mereka yang tidak menganggap tidak penting itu bakal, mereka akan melewati malam-malam itu tanpa sedikit pun bersedih. Karena mereka menganggap dunia lebih penting dibandingkan persiapan menuju liang lahat. Apa kemuliaannya? Nabi menyampaikan dan Allah memberikan gambaran, khairun min alfi syahr. Luar biasa Allah memberikan penjelasannya. Hei hambaku, malam itu lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Entah kata-kata apa lagi yang mesti Allah sampaikan kepada kita supaya mau menjaga malam itu. Kapan turunnya malam Lailatul Qadar? Dijawab oleh Nabi, 10 malam terakhir jagalah. Malam ganjil di malam 21, 23, 25, 27, 29, dan jam maki tunggu di malam 31. Kau pergi mi orang lebaran malam besoknya. Jam maki takbir mi malamnya orang. Ustaz, ini kan pernah terjadi. Ada masjid lain malam 21 tarwihnya, ada masjid yang lain 22 tarwihnya. Strateginya kalau terjadi seperti itu mau lebih bagus, maka mulai di malam 20 sampai terakhir jaga terus itu malam. Kalau mau lebih bagus, kan sempurna itu. Tapi kalau berat menjaga 10 malam itu berturut-turut cukup malam ganjilnya. Insya Allah yakinlah pasti apa yang dijanjikan oleh Allah kita termasuk tercatat di dalamnya hamba Allah yang beruntung. Kenapa tidak beruntung? Dan kenapa Ustaz Ansar mengatakan beruntung? Nah itu bekal tak yang setia menemani di alam kubur. Suami tak Bu, mohon maaf, hanya menemani ki sampai diantar ke kuburan tak Bu. Betul tidak Bu? Betul tidak Pak Kadis? Tidak pernah saya lihat ada suami mau menemani istri di atas kuburan setelah dikubur. Pernah kita lihat? Halo, pernah kita lihat? Jujur maki dulu lah, pernah kita lihat guys? Oh tidak, Pak Kinta Gerodong. Tidak ada suami yang mau temani. Termasuk bapak di belakang itu tidak mau temani istrinya kalau sudah dikubur. Kemana suami tak setelah dikubur? Ya pulang dong. Masa mau tinggal di atas kuburan istri? Ada suami begitu pulang tersenyum. Masuk Nurahim.
Pernah Pak Kadi saya tanya teman, kenapa tidak menangis waktu sudah dikubur istri? Dia bilang, bagaimana saya mau nangis Ustaz? Nah itu istriku, tiada hari tampak kor-koruan di rumah. Makanya saya bilang, oh pantas cepat tua nih. Bilang, kenapa bisa Ustaz? Umumnya memang laki-laki itu cepat tua karena selalu dimarah-marahi sama istrinya. Coba Mi, sampel Mi, bapak di belakang saya dengan bapak. Tidak jinak kelihatan cepat tua. Kalau cepat gitu berarti selalu juga dimarah-marahi di rumah. Ibu lanjut. Maka siapkan bekal di depan mata. Hanya orang yang tidak berpikirlah yang mau menyanyiakan malam Lailatul Qadar. 5. Yang terakhir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tabe mengingatkan kepada diri dan kita semua. Setelah Ramadan berlalu, kita akan memasuki 1 Syawal. Lebaran Idul Fitri. Ada riwayat yang saya baca bahwa penghuni kubur kalau hari Senin Lebaran atau ke hari Selasa Lebaran, maka hari Senin sore setelah salat asar, penghuni kubur yang sudah dikubur di dalam kuburan itu 30 tahun yang lalu, dalam riwayat itu dijelaskan bahwa Allah izinkan semua penghuni kubur akan kembali datangi kuburannya masing-masing. Kenapa Allah persilakan penghuni kubur mendatangi masing-masing kuburannya? Dia disuruh untuk bertemu kembali dengan anak, cucu, menantu yang akan datang menziarahi kuburannya. Jadi dia akan duduk di situ hari puasa terakhir sesudah asar sampai menanti kedatangan anak, cucu, menantu. Esok hari sampai sebelum maghrib dia akan pulang. Maka mereka tersenyum pada saat berada di atas kuburan masing-masing dengan harapan mudah-mudahan besok semua anak-anakku akan datang melihatku. Begitu hari Lebaran tiba, ya Allah, mereka menanti 3 jam, bersedih 3 jam, mana mi kodong anakku ini, mana mi kodong cucuku ini. Duhur tiba belum melihat anaknya, mana mi kodong anakku ini. Tiba waktu asar belum melihat, mana mi kodong cucuku ini. Tiba menjelang maghrib, menanti kedatangan anak, menanti kedatangan cucu, menanti kedatangan anak-anak yang dirindukan tidak datang. Mereka hanya menangis bersedih, pada akhirnya meninggalkan kuburannya dengan kepedihan yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan makin bicara alam kubur, di dunia mau dulu. Kalau 5 anak tak Lebaran tiba tidak ada yang datang, bagaimana rasa tak? Jangan makin bicara alam kubur dulu. Bagaimana perasaan tak, Bu? Padahal anak tak tidak jauh, bisa naik mobil. Jangan makin bicara alam kubur, yang 30 tahun yang lalu sudah dikubur. Di dunia saja, Bu. Kalau anak tak tidak datang, bagaimana rasanya di hari Lebaran itu? Hambar rasanya makanan enak yang kita bikin. Karena kebahagiaannya orang tua adalah berkumpul dengan anak-anaknya. Betul tidak, Bu? Ini nasihat bagi saya dan kita semua di hari Lebaran. Jangan lupakan ziarahi kuburannya cepat orang tua tak. Lain soal kalau mesti harus naik pesawat, itu kan jauh. Tapi kalau memang jangkauannya kita muisah dan mudah, katakanlah hanya di Pangkep, di Baru, apa susahnya kita berjalan bawa mobil tak ke sana. Ustaz, saya tidak mau kunjungi kuburannya orang tuaku. Tidak apa-apa. Insya Allah meninggal nanti, anak tak pun akan perlakukan yang sama. Kita menanti kedatangan anak tak, mereka pun tidak akan datang membersihkan untuk melihat kuburan kita. Makanya begitu sampai di kuburan, jangan banyak bicara. Berdoalah pas di posisi di mana kepalanya almarhum dulu orang tua tak dikubur, dan angkat kedua tangan. Doa apa yang dipanjatkan? Paling tidak mohonlah ampunan kepada Allah supaya dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang tua tak diampuni oleh Allah. Demikian pula dibukakan taman-taman surga untuknya. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pengajian kita menjelang Ramadan. Mari kita sonsong Ramadan di depan mata. Jangan pernah disia-siakan kesempatan yang luar biasa ini
Sekali lagi mengingatkan kepada diri dan kita semua, kesempatan Ramadan pasti akan berakhir. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bukan yang terakhir, masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Tapi itu kalau sudah berakhir, Allah sudah berikan kesempatan. Kalaupun kita menjalani puasa itu dengan biasa-biasa saja, penyesalan akan datang pada saat tiba sakratul maut. Laula akhartani ila ajalin qarib, tunda kematianku ya Allah, tunda kematianku. Kata Allah, kenapa mesti ditunda? Ramadan berulang-ulang datang kepadamu. Ampunanku telah datang kepadamu. Malam Lailatul Qadar sudah berulang-ulang datang kepadamu. Kenapa engkau tidak songsong itu semua? Kenapa mesti ditunda lagi saat ini? Kesempatanmu sudah tidak ada. Semoga ada yang berbekas di hati, dan mari kita berniat memasuki Ramadan yang tidak lama lagi dengan penuh semangat untuk beribadah. Insya Allah. Alhamdulillah, inilah yang bisa disampaikan materinya pengajian kita hari ini. Kita bisa nonton di YouTube, kita bisa saksikan di Rita di YouTube, dan jangan lupa supaya banyak orang yang tergerak hatinya yang tadinya lupa ziarah kubur kepada orang tuanya. Semoga dengan mendengar ceramah ini mereka tergerak hatinya untuk datang mengunjungi kuburan orang tuanya. Gara-gara kita, pahala pun akan mengalir. Bagaimana caranya? Nanti pengajian ini share kepada keluarga kita, supaya mereka yang tidak mau lagi ziarah kubur, mereka bisa terbangun lagi untuk datang menziarahi kuburannya dan lain sebagainya. Insya Allah. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Ampunkan segala khilaf hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu ini semakin tua ya Allah, tapi kadang kami tidak mengerti bahwa dengan ketuaan ini Engkau semakin dekat untuk memanggil kami untuk kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami tahu hari ini kami masih sehat. Kesehatan itu pasti Engkau akan ambil, dan sakit itu pasti akan datang. Maka berikan kepada kami kesadaran untuk memperbaiki ibadah ini sebelum semuanya terlambat ya Allah. Ramadan di depan mata ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk menyongsong Ramadan ini menjadi hamba-Mu yang berpuasa yang lebih baik, supaya mendapatkan predikat hamba yang semakin bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.